من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawilun abdi ngawasi kitab kalawan nyebat jenengan Allah dunia sareng di akhirat ar-rahimi tur anu mapari nikmat ali di akhirat hungkul. Terus boleh Ar-Rahmani anu maha pengasih, Ar-Rahimi tur maha penyayang boleh. Eta huwa ari kalam eta al-lafzu ucapan al-murakkabu anu disusunkeun al-mufidu anu maedahkeun bil wad'i kalawan bahasa Arab. Wa qasamuhu jeung ari pirang-pirang babagian kalam eta salatatun ayatilu. Ismun kaiji kalimat isim maf'ilun jeung kadua kalimat fi'il wa harfun jeung katelu kalimat haraf. Jaa anu datang ya harfun li maknan halna tetepikeun makna tegasna haraf ma'ani. Wal ismu mangka ari atau haraf dzu maknan sebenarnya. Haraf dzu tegasna haraf dzu maknan. Wal ismu mangka ari kalimat isim eta yu'rafu bisa dikenyokeun ya ismu bil khadri kalawan JR wa tanwin jeung tanwin wa dukhulul alifi jeung kaasupan alif wa dukhul alifi wal lam jeung kaasupan alif lam wa huruful khafdi jeung kaasupan pirang haraf JR wa hiya jeung ari huruful khafdi eta min ka lafaz min wa ila jeung kadua lafaz ila wa an jeung kadua lafaz an wa ala jeung kaopat lafaz ala wa fi jeung kalimat lafaz fi wa rubba jeung kagenep lafaz rubba wal ba'u jeung ka-7 haraf ba wal kafu jeung ka-8 haraf kaf wal lam jeung ka-9 haraf lam wa hurufil qasami jeung kaasupan pirang-pirang haraf sumpah wa hiya jeung ari hurufil qasam eta wawu kaiji haraf wawu wal bau jeung kadua ba wa ta jeung ka-3 haraf ta wal fi'lu jeung ari kalimat fi'il eta yarafu bisa dikenyakeun ya fi'lu biqad kalawan lafaz qad wasini jeung sin wa saufa jeung lafaz saufa wa ta'id ta'nitsi jeung ta ta'nits as-sakinati anu sukun wal harfu jeung ari kalimat haraf eta ma kalimat la yasluhu anu terpantes mahu serta nama atau halna tetap serta nama naon dalil ismi ciri isim wala dalil fi'li jeung teu pantes ciri fi'il. Yang bagi li kulli syari'in an yabhathal basmalah fi fannin minal funun al-ithna asyar. Perlu bagi seorang guru yang mengajarkan ilmu membahas ketika awal memulai atau awal mengkaji kitab itu harus membahas Bismillahirrahmanirrahim yang berkaitan dengan fan yang diaji. Ini kitab namanya kitab Mukhtasar Jiddan. Memang jurumiyah mah syarahnya jurumiyah. Ini namanya kitab Mukhtasar Jiddan. Ya, benar matan jurumiyah ya, matan jurumiyah. Syarahnya syarah Mukhtasar Jiddan. Balik. Ini namanya kitab matan jurumiyah ya karena pengarangnya Al-Jurumi. Syekh Son Haji Al-Jurumi. Gitu. Nah ini syarahnya namanya Mukhtasar Jiddan. Gitu. Pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini kitab kan kitab nahwu maka perlu membahas Bismillahirrahmanirrahim dalam kaidah ilmu nahwu. Nahwu aja udah, nggak ada sorof ini. Ya, yang dibahas bukan bi-nya karena bi itu haraf. Ya, gitu. Yang dibahas benar bi-nya ya. Ulang-ulang. Yang dibahas satu bi-nya, yang kedua ismi, yang ketiga Allahi,
yang keempat al, yang kelima rohmani, yang keenam al, yang ketujuh rohimi. Jadi kalau nahu dibahas semua tuh sama huruf-hurufnya. Bi, ismi, Allahi, al, rahmani, al, rohimi. Ada 7. Kecuali kalau sorof. Kalau sorof mah bi nggak ada. Yang dibahas dalam sorof hanya satu ismi, yang kedua Allahi, yang ketiga satu ismi, yang kedua Allahi, yang ketiga rahmani, yang keempat rohimi. Jadi bi sama al nggak ada. Nggak ada pembahasan dalam ilmu sorof karena itu harap. Yang dibahas cuma 4 kalau sorof. Kalau nahu yang dibahas 7. Bi kalimat apa? Harap. Kalimat ada 3, isim fi'il harap. Ini kalimat harap. Kalimat kata bantu. Harap itu. Ya. Bi harapnya harap apa? Harap JR. Nanti di depan ada. Harap JR itu merupakan salah satu tanda kalimat isim. Jadi kita bisa tahu isim biasanya ada harap JR. Berarti ismi itu kalimat isim, apalagi namanya sama. Ismi kalimat isim sama. Kalimat ismi gitu. Ya, sama. Gitu. Ya, bi harap JR ismi kalimat isim disebutnya majrur. Yang disebutnya majrur, berarti bismi itu namanya jar majrur. Bi ya kalimat harap JR disebutnya jarun disebutnya. Ismi itu kalimat isim yang dijerkan disebutnya majrurun. Berarti digabungkan bismi jadi jar majrur. Digabungkan jadi jar majrur. Gitu. Ya. Yang namanya harap JR pasti punya muta'alaq. Waduh, kalau kita bahas semuanya muta'alaq itu dalam tasyrikul qalam ada. Ya, muta'alaq bismi. Ya, muta'alaq ba. Ada abtadi'u, ada mu'allifu, ada ibtidaan, ada mubtadi'an, ada mu'allifan dan lain-lain banyak. Ada aksimu Bapak. Ya, ada ba bisa disebut harap sumpah, mana sumpah bisa mana harap JR. Bisa, ini banyak makna ba itu banyak, ya, itu apa bukan makna apa muta'alaq ba itu banyak, ya. Yang biasa kita baca apa? Ngawitan abdi. Nah, apa tuh ngawitan bahasa Arabnya? Ngawitan itu ibtada'a yabtadi'u ibtidaan. Ngawitan artinya, ya. Ambil fi'il mudhari'nya ibtada'a yabtadi'u. Ngawitan seseorang. Ini kan abdi. Berarti abtadi'u ganti pakai hamzah ayatnya. Abtadi'u ya bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai ya dengan abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai ya dengan mengucapkan nama Allah. Atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalimat bismillah itu kalimat untuk memulai. Gitu. Memulai sesuatu apapun, apalagi ngaji. Kita mau ngapain, mulai gitu. Pakai bismillah dulu. Mau makan bismillah dulu. Ya, mau mulai minum bismillah dulu. Mau mulai bangun bismillah dulu. Mau mulai duduk bismillah dulu. Segala permulaan jangan lupa mengucapkan bismillah. Mau motong ayam bismillah dulu. Jangan lupa. Gitu. Jadi makanya abtadi'u, aku memulai ya dengan mengucapkan ya, atau dengan menyebutkan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu namanya muta'alaq. Muta'alaq itu artinya ikatan, kaitan. Jadi harap jar majrur itu punya ikatan, punya kaitan dengan kalimat yang tersimpan, yaitu abtadi'u. Terserah mau fi'il ke, mau syibhul fi'li disebut sifat ke, terserah apapun itu muta'alaqnya ya, yang biasa kita jadikan muta'alaq biasanya abtadi'u. Aku memulai, bahkan pakai tambahan ngawitan abdi ngawas ya kita, berarti abtadi'u sabaqa bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai pengajian ini
Ya, abtadi'u hadas sabaq, boleh. Aku mulai pengajian ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi babnya itu harap JR punya muta'alaq abtadi'u. Yang namanya harap JR, ya, itu menjrkan kalimat isim, berarti ismi itu JR. Bismi, nggak bismu, nggak bisma, tapi bismi gitu. JR. Kenapa ismi? Ya, ismi itu kasroh. Kasroh itu menjadi tanda atau alamat JR kalimat isim ismi, karena ismi itu isim mufrad yang munsharif. Ya, jadi bismi gitu. Ya, munsharif dan dia tidak mukkal atau disebutnya shahih, hurufnya mim akhirnya, maka ya zahir i'rabnya, kasrohnya kasroh zahirah, kelihatan ada kasrohnya, bismi. Makanya didefinisikan bahwa jar majrur itu adalah majrur itu bukan jar majrur ya, majrur itu adalah majrur bi harfil jarri. Majrur, definisi majrur adalah definisi ismi yang dijarkan, kalimat isim yang dijarkan adalah majrur bi harfil jarri, kalimat isim yang dijarkan oleh haraf jar, ismi dijarkan oleh bi gitu. Nah, ini penjelasan nahwu ya. Beres tuh. Bi apa hukumnya? Bi hukumnya mabni. Kenapa mabni? Karena seluruh haraf mabni. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina wa aslu fil mabni ayyusakana. Setiap haraf itu menunjukkan mabni, berhak mabni, berhak, termasuk haraf JR. Mabni apa? Ya lihat aja harkatnya mabni apa itu. Harkatnya kasroh, berarti mabni kasroh. Emang mabni ya harkat ada berapa? Ya harkat ada berapa? Ada 4 ya segitu. Mabni ada 4. Apa bednya? Wa min hudhu fathin wa kasrin wa dha aina amsi haitsu wasakinuka. Min hudhu fathin, satu mabni fathah seperti aina ya, wal kasrin yang kedua mabni kasrah seperti amsi, wa dhammah seperti haitsu, wasakinukam dan mabni sukun. Wasakin itu mabni sukun seperti lafaz kam, ada 4, mabni fathah, mabni kasrah, mabni dhammah dan mabni sukun. Berarti ini namanya bi itu mabni kasrah, bi kasroh, mabni kasroh. Asli aridhi kan ada 2. Kalau bi itu mabninya mabni asli, dari sononya udah begitu, dari asalnya udah begitu. Kalau aridhi itu tadinya nggak begitu. Seperti apa coba? Seperti tadinya nggak begitu tadinya. Seperti amma ba'du, tadinya ba'da. Yang namanya dzarab, ba'da itu kan kalimat isim dzarab. Yang namanya dzarab itu hukumnya nasab, al ismul mansubu bi taqdiri fi, kan begitu. Isimnya nasab, ba'da. Kenapa amma ba'du? Oh, itu namanya hukumnya mabni ya, dhammah atau mabni aridhi. Mabni aridhi bid dhammah, bid dhammi. Itu mabni aridhi namanya. Mabninya baru. Tadinya enggak mabni, tiba-tiba mabni. Kenapa tiba-tiba mabni? Karena dibuang huruf ilahnya. Ya. Takdirnya amma ba'da dzalika minal basmalah wal hamdalah wassalati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baru kesononya faqala Rasulullah atau faqala Allah taala atau fa ya ayuhan nas. Kesononya baru jawab dari amma pakai fa. Gitu ya, ini baru bi ya, baru bi mabni kasrah, mabni asli bil kasri menggunakan kasrah. Ismi ya udah tadi majrurun bil ba dijarkan oleh haraf ba, haraf jar ba.
Di samping jadi majrur, ismi juga ismi mudhafun, Allahi mudhafun ilaih. Ismi mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Mudhaf ditambah mudhaf ilaih namanya idhofat. Ya, apa dalil idhofat? Dalil alfiahnya aja langsung. Binal mudhafi asqiqit tanwina aununahu ka ahlukum ahluna. Coba yang alfiahnya. Itu berarti dari itu mah. Nunan talil bi'aba au tanwina lima tubifu bitakurisina. Ya, wasani yajrur wahim min awfi idza lam yasluh illa zaka wala ma'khudha. Ya, sudah idhofat. Yang namanya idhofat itu hubungan. Yang namanya hubungan nggak mesti satu dong, harus berhubung dua. Oh, berhubung. Ini namanya idhofat. Berhubung, berpelukan. Ya, nisbatun, ini namanya hubungan. Takyidiyatun, hubungan yang kuat, erat. Hubungan erat antara siapa? Antara satu mudhof, yang satu lagi mudhof ilaih. Satu mudhof, satu lagi mudhof. Anggaplah mudhof itu suami, mudhof ilaih itu istri, itu aja udah. Ya. Tujibu lisanihi mal jarra, yang namanya mudhof ilaih itu wajib JR. Mudhof ilaih wajib JR. Bismillahi. Kalau ismi JR karena bi, bukan karena mudhof, karena bi. Tapi Allahi JR karena jadi mudhof ilaih dari ismi. Mudhof ilaih Allahi wajib JR karena jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih wajib JR. Kan tadi kata mudhof itu laki-laki, mudhof ilaih itu perempuan. Perempuan mah wajib JR. Nggak boleh perempuan sehebat apapun, perempuan nggak bisa lebih tinggi daripada laki-laki, nggak bisa. Itu melawan kodrat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, laki-laki itu kodratnya di atas perempuan. Apa sebabnya kenapa laki-laki lebih mulia daripada perempuan? Yang pertama, bima fadlullah ba'dahum 'ala ba'd, karena karunia dari Allah. Nggak ada yang bisa melawan karunia Allah. Ya, laki-laki gimana pun itu, sejelek apapun laki-laki, sehina apapun laki-laki, laki-laki mah lebih mulia daripada perempuan. Ya, itu karena karunia dari Allah. Warisan aja dua, ente mah satu. Ya, dua. Ya. Kemudian wabima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki lebih mulia daripada perempuan? Alasan yang kedua, karena tugas laki-laki memberikan nafkah kepada anak istri, sehingga laki-laki bisa jadi mulia. Tugas laki-laki, peran laki-laki itu mulia karena memberikan nafkah. Yang pertama karena karunia, yang kedua karena memberikan nafkah lahir batin kepada anak istri. Istri mah nggak ada kewajiban nafkah, paling bantu aja. Ya, jadi nggak ada kewajiban nafkah, istri kasih nafkah buat suaminya, nggak ada. Dari mana judulnya ada seorang istri memberikan nafkah kepada suami? Ada juga suami memberikan nafkah kepada istri. Istri mah tugasnya fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri mah yang penting jadi istri yang salehah, istri yang taat, istri yang nurut, istri yang bisa menjaga nama baik suaminya, bisa menjaga harta suaminya ketika suami keluar. Jaga harta, jaga martabat, jaga nama baik suami selama ente di rumah ketika suami keluar. Ya, itu makanya mudhof ilaih perempuan itu JR di bawah, ya dengerin, di bawah itu. Ya, ismi mudhof, Allahi mudhof ilaih wajib JR. Bismillahi, nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Ismi mudhof, Allahi mudhof digabungkan jadi idhofah. Nggak bahas ismi itu masdar gitu kan, dan Allahi prosesnya gimana, asalnya Allah al-ilah misalnya. Nggak usah bahas itu, mas sorok nanti bagiannya. Itu mah nahu aja. Kalau nahu mah kan huruf ujung doang. Huruf bi, kasroh ismi, mi-nya tuh mi, kasrohi, Allahi itu. Udah bahas itu doang. Paling mutlak tuh dibahas tuh abtadi'unya. Itu nahu mah nggak usah banyak-banyak. Ya, kecuali kalau ini nahu sorok, kecuali kalau bahasa alfiyah baru nahu sorok jelasinnya. Karena alfiyah kan ada nahunya, ada soroknya. Ya, Ar-Rahmani jadi apa tuh? Jadi sifat. Ya, menurut ulama bisriyin itu namanya sifat. Kalau ulama kufiyin namanya na'at. Jadi beda bahasa doang, sama aja. Mau nanti nyebut sifat kayak mau nyebut na'at sama aja. Sifat na'at sama aja, itu juga artinya sifat artinya. Ya. Cuma kebanyakan kalau guru diminta sifat, kalau na'at kan aneh. Ya, kalau Basra itu kan ulama besar. Kalau Kufi kan golongan besar kalau Basra. Kalau Kufa itu kecil. Jadi yang diambil Basra. Gitu. Tapi nggak mesti. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, hu kan bacanya. Nah, itu ulama Kufah itu. Kalau Basra la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Kita bacanya hu paha. Hu kan? Itu ulama Kufah yang dipakai. Padahal ulama Basra bacanya la ilaha illallah. Bukan la ilaha, ulama Kufah baca la ilaha illallah hu. Gitu. Nah, baik lagi. Ar-Rahman itu sifat. Setiap ada sifat pasti ada mausuf. Kalau ada sifat pasti ada dong yang disifatinnya. Ada sifat yang maha penyayang. Ini sifat siapa? Milik mausuf. Mausufnya siapa? Mausufnya Allahi. Allahi JR, maka sifat harus ngikut JR. Ini kan tawabi, ngikut. Ar-Rahmani pun ikut-ikutan. Jadi Ar-Rahmani ikut-ikutan JR. Bismillahirrahmani bacanya. Ya, Bismillahirrahmani. Gitu. Allahi marifat, Ar-Rahmani marifat Allahi, karena isim marifat bahkan a'raful ma'arif, isim alam a'raful ma'arif, ya. Kemudian Ar-Rahmani marifatnya menggunakan alif lam, Al-Rahmani. Berhubung ini roh ini syamsiyah, alif lam syamsiyah, berarti diidghamin, ditasydid. Ar-Rahmani, Bismillahirrahmani. Bahasa ini doang, udah nggak usah dibahas. Rahman itu, ya, misalnya itu kategorinya sigat mubalaghah dari kata rahim, maknanya kasratul rahmah atau kasirur rahmah, misalnya yang banyak rahmatnya, yang banyak sayangnya, gitu. Ya, itu nanti sorok. Walaupun ada dalam alfiyah, tapi dalam jurumiyah nggak ada kan. Kita bahas sebatas jurumiyah aja. Minimal Ar-Rahmani, ente paham? Rahmani itu JR karena Allahi JR. Lah ada yang kedua, Ar-Rahimi. Nah, berarti Ar-Rahmani sifat pertama, Ar-Rahimi sifat kedua. Kalau kita melugat bahasa Sunda, tur. Ar-Rahmani anu bari di matakan nusul akhirat. Ar-Rahimi tur, pakai tur. Kalau bahasa Indonesianya tur itu lagi. Ar-Rahmani yang maha penyayang, Ar-Rahimi lagi maha, pakai lagi maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang, pakai lagi tur bahasa kitanya. Itu sifat kedua. Ya, Ar-Rahmani sifat pertama, Ar-Rahimi sifat kedua. Dua-dua sifat ini wajib JR karena ngikut Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Kecuali kalau kita, ini kan jurumiyah ngajinya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ente ngaji alfiyah beda lagi. Kalau ngaji alfiyah, Bismillahirrahmanirrahim. JR, Rahmani JR, Rahimi JR. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu ropa, Ar-Rahimu ropa. Yang aku ropa sih? Kan Ar-Rahimi, Allahi itu JR. Ini Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, lah kenapa ropa?
Sifat itu Ar-Rahmani yang ngikutin Allahi JR, berarti Allahi Ar-Rahmani. Lain Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana tuh kaidahnya? Kan di Alfiyah ada. Berarti kalau dibaca Ar-Rahmanur-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu Ar-Rahmanu jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirnya Bismillahi huwa Ar-Rahmanu huwa Ar-Rahimu. Gitu. Jadi ada huwa yang tersimpan. Itu tuh huwa pakai harkat ya. Jangan sampai nggak ada harkat dibaca hui. Huwa Ar-Rahmanu huwa Ar-Rahimu, atau sendiri aja huwanya huwa Ar-Rahmanur Rahimu. Gitu. Huwa Ar-Rahmanu huwa Ar-Rahimu. Dua tuh. Satu Bismillahirrahmanirrahim, dua Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Bismillahirrahmanu, takdirnya Bismillahi huwa Ar-Rahmanu. Yang kedua itu gimana Ar-Rahmana? Takdirnya Bismillahi huwa Ar-Rahmanu amdahu Ar-Rahmana. Ada fi'il fa'il yang dibuang. Amdahu Ar-Rahima gitu ya. Huwa Ar-Rahmanu amdahu Ar-Rahima. 3. 4. Ya. Yang keempat patah-patah Bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya Bismillahi amdahu Ar-Rahmana amdahu Ar-Rahima. 4. Ya, membuang fi'il fa'il. Jadi maf'ul bi berarti Ar-Rahmana. Ar-Rahima jadi maf'ul bi. Yang kelima Bismillahirrahmanirrahim. Patah dulu baru domah. Kalau tadi domah baru patah, sekarang patah dulu baru domah. Bismillahi amdahu Ar-Rahmana huwa Ar-Rahimu. Dibalik. 5 atau 4 tadi? 5 ya? 5. 6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasroh dulu baru domah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam. Ar-Rahman jadi sifat dari Allah. Ar-Rahim beda. Dia jadi mukhobar dari mubtada yang dibuang. Artinya huwar rahimu takdirnya. 6. 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kasroh fathah. Kasroh Ar-Rahmani karena jadi sifat dari Allahi kasroh. Kemudian Ar-Rahima karena jadi maf'ul dari fi'il fa'il yang dibuang. Ar-Rahima amdahu Ar-Rahima. 7 yang boleh. 2 lagi nggak boleh. Haram nih 2 lagi. Nggak boleh. Ya, ulama sepakat nggak boleh. Yang gimana yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu dengan Ar-Rahmana. Kesononya Ar-Rahimi. Paham nggak? Fathah dhammah. Fathah kasroh 1, dhammah kasroh 2. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Ar-Rahimi sifat dari Allahi terpisah oleh jumlah Ar-Rahmanu khobar dibuang mutada, atau Ar-Rahmana menjadi maf'ul bi dari fi'il fa'il yang dibuang. Yang ini yang nggak boleh. Yang lainnya boleh. Tapi baca Quran jangan dipakai. Kata kamu udah ngaji jurumiyah, udah ngaji bismillah, ngaji alfiyah, dibaca Quran. Ya depan Bismillahirrahmanirrahim. Kaget orang. Nur Rahim. Kalau baca alfiyah, baca ngaji kita pakai bismillah, lagi makan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ya. Tapi kalau baca Quran jangan. Tetap semua ikutin qiraat. Ya. Itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu jurumnya aja lah yang gampang. Itu makan alfiyah terlalu dalam lah itu. Ya. Nah itu kasroh semua. Ismi kasroh, Allahi kasroh, Ar-Rahmani kasroh, Ar-Rahimi kasroh, semua kasroh. Kasrohnya kasroh zahirat, nampak terlihat oleh mata. Bismillah kasroh zahirat. Kenapa kasroh?
Karena ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi itu kalimat isim mufrad. Kenapa zahirah? Karena ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi semuanya hurufnya huruf sahih. Ismi mimnya sahih, Allahi haknya sahih, Ar-Rahmani ninya sahih, Ar-Rahimi ninya sahih. Enggak ada wawu, enggak ada alif, enggak ada ya. Gitu. Makanya kasrah zahirah menjadi tanda atau alamat i'rab JR masing-masing. Ya, alasan JR-nya, kenapa JR ismi? Karena oleh bi JR-nya. Kenapa JR Allahi? Karena jadi huruf ilah dari ismi. Kenapa Ar-Rahmani JR? Karena jadi sifat pertama dari Allahi. Kenapa Ar-Rahimi JR? Karena Ar-Rahimi jadi sifat kedua dari Allahi. Beres tuh, bahas bismillahirrahmanirrahim. Ya, menurut kaidah ilmu nahwu. Baru pembukaan nih, belum ngaji. Belum. Al-kalamu huwa lafzul mufid, huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu dulu. Ya, satu kalimat, satu pemahaman. Kalam ialah 4. 1 lafaz, 2 murakkab, 3 mufid, 4 wadh. Sesuai dengan tarikh. Majtama'a fihil quyudul arba'atu. Kalam yang kumpul di dalamnya 4 qayyid. Ya. 4 persyaratan. Ada 4. Jadi kalau kalam ini harus 4 menurut Jurumiyah, tapi ya. Kalau menurut Alfiyah beda lagi, menurut Imriti beda lagi. Ya. Kalau menurut Jurumiyah kalam itu 4. Harus lafaz yang pertama, yang kedua harus murakkab, yang ketiga harus mufid, yang keempat harus wadh. Biar paham, yang namanya ngaji itu harus kalau ada istilah pahami. Apa itu kalam? Apa itu lafaz? Apa itu murakkab? Apa itu mufid? Apa itu wadh? Pahami dulu. Udah ada kan di kitab itu Suratul Nur kan ada. Ya, atau baca aja tengahnya nih, ada tengahnya, baca sendiri. Syarah Jurumiyahnya, syarah Mukhtasar Jidannya tuh. Ya, apa itu kalam? Definisi kalam ada 5. Tapi yang kita bahas ilmu nahwu. Ya, ilmu tauhid enggak usah dibahas, usul fikih enggak usah dibahas. Ya, yang ketiga ilmu apa lagi? Menurut lughat enggak usah dibahas. Menurut apa lagi? Fikih, usul fikih, tauhid, lughat, ada 4 ya. Nah, yang dibahas ilmu nahwu tadi udah majtama'a fihil quyudul arba'atu. Itulah kalam menurut ilmu nahwu. Ya. Sekarang lafaz, apa itu lafaz? Lafaz itu kan ucapan. Ya. Apa tarik definisi lafaz? Coba bareng-bareng 1 2 3. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Apa artinya? Suara yang mencakup huruf hijaiyah. Kalau ada huruf hijaiyah itulah lafaz. Zaidun, ada zai ya dengan dal. Zaidun, itulah lafaz. Lafaz dalam bahasa Arab. Karena ini kan kalamnya kalam Arab ini, bukan kalam Sunda ya. Gitu, beda lagi definisi kalam Sunda, nanti lafaz Sunda beda lagi nanti definisinya. Ini kalamnya kalam Arab, mencakup huruf hijaiyah. Kalau kalam Sunda, kalam Indonesia nantinya as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijai gitu. Bukan hijaiyati, berarti apa? Huruf apa? Huruf apa namanya yang biasa kita hafal ini? Huruf eja namanya ya? Huruf alfabet. Ala hurufil alfabeti gitu. Ya, sebenarnya mah hijaiyat itu huruf eja, sama aja di eja gitu. Itu bedanya kan, itu huruf hijaiyah itu alif ba ta sa. Kalau huruf alfabet A B C D gitu doang. Ya. Ini Arab ya. Jadi ala ba'dil hurufil hijaiyati. Lafaz. Udah paham ya lafaz mah ya, gampang. Zaidun, ada zai, ada ya, ada dal, gampang lah ini mah. Jadi berarti nggak disebut lafaz kalau bukan diucapkan ada huruf jaya, nggak ada huruf jaya. Seperti apa coba? Seperti gendang. Ya, dundung, tat. Berarti dundung, tat, huruf dal nggak bisa.
Kasau tibli kan, atau seperti pagar. Itu kan pagar itu kan berarti nasob, ya kan nasob kan, artinya kan kita nggak boleh lewat ke situ. Itu bukan kalam, tetap aja itu bukan lafaz, nggak diucapkan, hanya tanda saja. Walaupun kita paham maksudnya pagar itu jangan dilewatin tuh. Gitu. Ya, satu lafaz. Sekarang murakkab. Apa itu murakkab? Menurut lughat dulu, apa itu murakkab? Menurut dulu lughat. Tarkibu syai'in ala syai'in akhar. Tadi yang lafaz menurut lughat apa? Ar-ramyu. Melempar. Lafaz itu melempar kata. Lafaz melempar kata. Belum jelasin kan? Sekarang apa yang kedua tadi murakkab, tarkibu syai'in ala syai'in akhar, menyusunkan satu perkara di atas perkara yang lain. Nih, ini Quran, ini kitab nih, Letusen. Ini Fathul Qorib. Fathul Qorib di bawahnya Alfiyah, di atas Fathul Qorib, tengahnya Fathul Qorib. Nah ini susun lagi Letusen. Ini namanya susunan. Ini namanya murakkab, menyusun. Mau ke atas nyusunnya kek, mau ke samping nyusunnya, terserah. Yang penting tersusun aja. Berarti nggak cukup satu kalau tersusun. Kalau satu aja taruh Letusen tersusun ini nggak tersusun lah. Minimal 2 tersusun. Minimal 2. Fathul Qorib di bawah, di atas Letusen minimal 2. Gitu. Berarti kalam itu minimal 2 kata. 2 tarkibannya. Ya, 2 tarkiban, 2 susun. Ada 2. Susunannya itu 2 kata, 2 lafaz. Yang kedua, yang ketiga ya. Yang istilahnya apa istilahnya? Istilah murakkab. Ma tarakkaba min kalimataini fa'aktsara, kalim atau kalam yang terkumpul atau yang tersusun 2 kalimat atau lebih. Benar kan? Minimal 2 atau lebih. 3, mufid. Apa menurut lughat mufid? Bisa al-ifadah itu bisa mutlaqul ifadah, sekedar memberikan faidah, memberikan pengertian. Yang ngomong, yang dengerin paham maksudnya. Mau kemana? Lu yang ngomong nih, ya mau ke pasar. Saya mau ke pasar. Yang ngomong bener dia paham ke pasar. Yang diajak ngomong, oh si dia ke pasar, paham dua-duanya. Itu namanya mufid. Paham mufid? Apa istilah mufid? Ma'afada faidatan yaksunus sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha. Artinya kalam yang memberikan pengertian. Ya. Pengertian apa? Pengertian kata, lafaz itu, kalimat itu dia ngerti. Yang ngerti siapa? 2. Yang ngomong yang ngerti, yang dengerinnya pun ngerti. Kayak ente ini ngaji nih, Aang jelasin, Aang paham kalam itu apa, ente pun yang dengerin harus paham. Aang paham, ente paham, itu namanya kalam, itu namanya mufid, memberikan faidah berarti. Makanya ngaji begini namanya ifadah. Aang ini ifadah ini, memberikan faidah, memberikan pengertian. Ente namanya istifadah. Kalau ente istifadah itu meminta pengertian. Ifadah, ya, ente istifadah. Ada yang luar biasa, itu kan zahir kan, istifadah. Ada yang luar biasa, apa itu? Ifadah, ente istifadah, itu yang luar biasa. Seperti Rasulullah menempelkan lidahnya kepada lidah Sayyidina Ali, transfer ilmu. Tiba-tiba Sayyidina Ali otaknya langsung ilmu. Ada yang pakai ludah. Ya kan, ifadahnya itu ifadah kayak di Cianjur Mama Syekh Has gitu kan, gitu kan, minum pulang jadi kiai gitu. Ya coba keluar ya minum pulang jadi tukang pulung ya gitu ya nih minum ya pulang ke kobong sakit perut gitu. Ya, itu namanya mufid. Jadi paham, ngerti, yang ngomong ngerti, yang dengerinnya pun harus ngerti.
Yang terakhir bil wati. Nah ini nggak ada di kitab lain, di Alfiyah nggak ada, dihilangin gitu kan. Di Imriti juga nggak ada wadho. Hanya 3 kan Imriti makan. Ya, ini nggak ada nih di Imriti di Alfiyah. Namanya bil wati. Apa tuh wati? Wati itu kan bentuk. Jadi bentuk kalam itu harus bahasa Arab, intinya gitu. Nggak boleh bahasa Sunda. Kalam itu bahasa Sunda gitu, bentuknya bahasa Sunda, bebas bahasa apa aja. Ya bahasa Arab yang dimaksud di sini itu bahasa Arab. Ini kita kan bahas nahwu. Kalau ilmu nahwu itu berarti ya ilmu untuk mempelajari ya bahasa Arab. Gitu, alat bahasa Arab. Gitu. Jadi harus wadho. Wadho itu bentuknya bahasa Arab. Atau bisa wadho itu ada 2 makna ya dalam syarahnya nih. Ada 2 makna. Wadho itu bisa bahasa Arab maknanya atau bentuk bahasa Arab. Atau bisa wadho itu maknanya dimaksud. Wadho itu kan artinya dimaksud. Maksudnya apa? Maksudnya terkadang ada lafadz murakkab mufid. Ya, saya berangkat ke pasar, itu sudah lafadz, sudah murakkab, sudah mufid. Saya berangkat ke pasar. Saya berangkat ke pasar. Yang ngomong paham, yang diajak ngomong paham, berarti mufid. Dan murakkab, saya berangkat ke pasar, ada 3 kata. Bahkan 4 bahkan sama kata perangan. Ya. Gitu. Terus menurut 3 ya, 3 kata ya. Murakkab berarti kan lebih dari 2 lah intinya. Terus lafadz diucapkan. Tapi nggak wadho, nggak dimaksud ngomongnya. Apa tuh? Ngigo, lagi tidur. Saya berangkat ke pasar. Maka omongan ini nggak kalam. Omongan orang ngigo itu nggak kalam. Atau orang gila. Ya, saya berangkat ke pasar kata yang gila. Nggak kalam. Itulah gunanya wadho. Jadi wadho itu bisa 2 makna. Bisa makna wadho itu bentuknya bahasa Arab, atau bisa wadho itu artinya ya dimaksud. Bil qasdi. Bil wadho itu maksudnya bil qasdi. Ngomongnya itu dimaksud. Berarti dia nggak ngantuk, dia nggak ngelindur, dia nggak gila, sadar lah gitu ngomongnya. Dia ngomong tuh sadar. Ya dalam nggak keadaan mabuk, nggak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan gila, enggak. Jadi sadar, maka itu disebut kalam. Berarti kalau ada orang gila ngomong, jangan dipercaya, itu nggak kalam. Lu gimana mau ngerti ngomong apa, ngoceh yang nggak ngerti-ngerti? Ya kita walaupun ngerti, dia belum tentu ngerti. Gitu, ya. Gitu beres tuh wadho ya. Wadho apa dalam kayak menurut bahasa? Wadho menurut lugat apa? Al-qasdu, udah sesuai kan dimaksud. Untuk istilah ja'lul lafzi ala maknan. Ya, terus ja'lul lafzi dalilan ala maknan. Menjadikan satu lafaz sebagai dalil ya atau tanda yang memiliki makna. Ada maknanya. Gitu. Ya, jangan sampai orang lindur menjadikan satu lafaz tapi nggak ada maknanya. Ya, orang tidur gimana ada maknanya? Gitu. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun harfun ja'a li maknan titik. Habis itu dulu, dikit-dikit, titik dah. Bagian kalam sekarang ada 3. Berarti kalam itu mencakup 3 kalimat. Cuma 3 kok bahas nahwu itu, bahas kalam itu cuma 3. Isim, fi'il, haraf. Di Quran ini berapa kalimat? Setiap kalimat itu pasti kalau nggak isim, fi'il, haraf. Kalau nggak fi'il, isim, haraf. Kalau nggak haraf, isim atau fi'il. Itu aja udah. Cuma 3 kok. Kalau bukan isim berarti fi'il atau haraf. Kalau bukan fi'il berarti isim atau haraf. Kalau bukan haraf berarti isim atau fi'il. Gampang, cuma 3. Coba kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-haraf, hamdu isim, li haraf, Allahi isim. Ya, alhamdulillahi Rabbi isim, al-haraf alamina isim, al-haraf rahmani isim, al-haraf rahimi isim, maliki isim, yaumi isim, al-haraf dini isim, iyaka isim, na'budu fi'il, wa haraf iyaka isim, nastainu fi'il, ihdi fi'il, na isim, al haraf, sirata
isim, ya. Al harap mustaqimah isim, sirata isim, alladzina isim, an'am fi'il, an'am fi'il, ta isim, alai harap bab JR, him isim domir, him, ghairi isim, al harap makdubi isim, alai harap, him isim, wa harap, la harap, al harap, dhalina isim, amina isim fi'il. Sebutnya isim fi'il namanya. Mana istajib mananya. Gampang kan? Apa yang susah? Ngaji begitu doang aja nah, begitu doang. Apa yang susah? Qul a'udzu birabbin nas. Qul fi'il. A'udzu fi'il. Qul a'udzu bi rabbi al nasi isim, bukan sangu ya. Maliki al nasi ilahi isim, al nasi min syarri al waswasi isim, al khannasi isim, alladzi isim, yuwaswisu fi'il, yuwaswisu fi'il, fi harap suduri isim, al nasi min mina al jinnati wa al nasi beres. Apa yang susah? Gampang. Shadaqallahul azim. Udah ngaji. Sodako fi'il, Allah, Allahu al-azimu al-azimu beres. Apa yang susah sih? Isi fi'il harap gampang ya. Emang aja bang gimana gitu tuh bang, cuma waqsamu salatun ismun wa fi'lun wa harfun jali ma'nan. Ngaji mah cuma 3 isim fi'il harap, cuma gitu doang. Apa susahnya sih? Ente baca kitab semuanya itu isim fi'il harap semuanya, nggak ada kalimat misalnya ini kan isim fi'il harap, nggak ada ya. Kalimat jimat gitu nggak ada, kalimat tomat itu nggak ada. Cuma 3 isim fi'il harap, nggak ada yang keempat, nggak ada, cuma 3. Ente baca apa lagi? Baca Al-Baqarah sekalian tuh, ente sebutin satu persatu. Isim fi'il harap, isim fi'il harap, isim fi'il harap 3. Nah, tahu dari mana ang itu isim ang? Yang bisa itu al harap, hamdu isim, li harap, Allahi isim, Robbi isim, al harap, alamina isim. Tahu dari mana ang? Itu dari mana? Tahu dari mana? Ya, taunya dari mana? Ang mau nanya sekarang ke ente bisa tahu ini laki-laki ini perempuan, tahu dari mana? Ya, setiap yang pakai kerudung perempuan, setiap yang pakai peci laki-laki, setiap yang pakai rok perempuan, setiap yang pakai celana laki-laki. Gampang nggak? Tanwin ada nggak? Iyan nggak ada. Ada nggak alif lam? Al iyaka nggak ada alif lam. Ada nggak jr? Iyaki atau iyi nggak ada jr. Ada nggak huruf kosam? Nggak ada. Di jurumiyah nggak ada iyaka itu isim. Dari mana kita tahu iyaka itu isim? Baca alfiyah. Baca alfiyah. Bil jari wa tanwini wa nidawa wa musnadi lil ismita izun hasa. 1 jr, 2 tanwin, 3 nida, harap nida,
Ya. 4 al. Yang kelima musnad. Nah, musnad ini yang enggak ada. Berarti iyyaka itu musnad. Gitu. Ya. Musnad itu butuh sandaran. Namanya disebutnya isnad. Isnad itu ada musnad, ada musnad ilaih. Bisa huwallahu huwa mubtada Allahu khobar, berarti musnad dan musnad ilaih disebutnya isnad. Gitu. Atau bisa iyyaka na'budu. Iyyaka itu bersandar kepada fi'il fa'il na'budu. Iyyaka bersandar kepada fi'il fa'il na'budu. Ini namanya isnad. Berarti iyyaka itu musnad. Musnad ilaihnya adalah na'budu. Karena iyyaka disandarkan kepada na'budu. Paham? Gitu. Enggak ada di jurumnya. Kalau terlalu dalam lah, kalau nanya iyyaka terlalu dalam. Harusnya nanyanya hamdu. Hamdu. Kenapa hamdu isim disebutnya isim? Karena ada al. Ada kan sini al? Wa dukhulil alifi wal lam. Masuk alif lam. Hamdu, alhamdu. Berarti hamdu itu kalimat isim. Satu tuh isim. Paham ya isim ya? Satu isim. 2, na'budu. Kenapa na'budu kita sebutin itu fi'il? Kenapa? Ya kan? Enggak paham kan kita belajar segat. Ya, fi'il madi, fi'il mudhari. Fi'il ada berapa? Nanti ada bab fi'il. Fi'il ada berapa? Ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Ya kan? Fi'il nahi masuk kategori fi'il amar lah gitu. Ya. Nah, pertanyaannya na'budu fi'il amar, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Jawabannya fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena ada harap mudhara. Nah, apa harap mudharanya? Na'budu tuh. Nah, yang pertama itu namanya harap mudhara'ah. Ada enggak di sini tanda fi'il harap mudhara'ah? Wal fi'lu yurabu biqad wasini wasaufa wa ta'taditi asaknati. Di jurumiyah enggak ada. Ya. Tapi di kitab Usratun Nur ada. Tapi di kitab Alfiyah ada. Tapi di kitab yang lain ada. Kalaupun maksain bisa. Dalilnya Alfiyah bisa enggak? Wal fi'lu yurabu biqad. Fi'il itu tandanya qad. Bisa enggak? Gampang. Na'budu. Kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il aja pokoknya fi'il na'budu itu. Kenapa disebut fi'il? Apa tandanya? Kalau dimasukin qad bisa dia. Iya kak. Dimasukin qad. Qad na'budu boleh enggak? Boleh. Na'budu boleh masuk qad. Namanya qad takliliyah. Dimasukin sin. Sana'budu. Dimasukin saufa na'budu. Dimasukin ta'budu. Atau ini mah ta sakinah bukan tak budu salah. Ini mah tanya ta sakinah ya, nun sakinah ta ni sakinah berarti fi'il madinya. Abida ya'budu berarti abidat. Kalau tak tadi sih enggak bisa. Berarti yang ini aja. Qad na'budu, sana'budu, saufa na'budu bisa. Asal bisa dimasukin aja ciri fi'il. Berarti itu kalimat fi'il. Na'budu itu kalimat fi'il. Gampang kan? Sekarang wa. Iyyaka na'budu wa. Wa kalimat apa? Jawabannya Kenapa harap? Lihat tuh. Ma la yasluhu mahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Harap itu tandanya tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Kalau enggak punya tanda isim, enggak punya tanda fi'il, itulah harap. Wa ada enggak tandanya? Wa, mana buru-buru ada tanda, enggak ada tanda, maka itulah harap. Kalau enggak ada tanda namanya harap. Paham? Bisa dipaham? Gitu. Ya, adamiyah namanya. Tanda harap itu adamiyah, tidak ada tanda jadi tanda. Karena wa itu enggak ada tanda isim yang 5, tidak ada tanda fi'il yang 8, 9 satu pendapat kan. Di sini kalau di jurumiyah tidak ada tanda isim yang 4, tidak ada tanda fi'il yang 1 2 3 4 gitu kan. Maka enggak ada tanda fi'il, enggak ada tanda isim, berarti itu namanya harap. Gampang kan? Gampang. Jadi kita tahu dari mana? Dari tanda. Kita tahu ente perempuan karena ada tandanya. Datang ke sini pesantren pakai kerudung, oh perempuan. Santri perempuan. Gampang. Ya, kalaupun nggak pakai kerudung, oh rambutnya panjang perempuan. Gitu.
Ya, datang sini kerudungin sama paling. Gitu. Ya. Laki-laki datang sini, ya kan? Oh, laki-laki gampang bisa bedain. Masa ente nggak bisa bedain isim? Masa ente nggak bisa bedain fiil? Nggak bisa bedain harap? Toh kita aja laki-laki perempuan bisa bedain? Gampang nggak? Gampang. Apalagi kalau ente tahu istilahnya, tahu definisinya. Apa definisi isim? Menurut lughat dulu, mutlaqul musamma artinya sekedar nama, nama aja pokoknya. Nama rumah, baitun. Isim. Ini apa? Majlisun, isim. Masjidun, isim. Tempatnya tempat kata benda. Apalagi? Ya. Apalagi? Ini kitabun, isim. Ini peci, kolan suatu, isim. Isim semua ini. Ini hidung, anfun, hidung, isim. Apalagi? Ainun, mata, isim. Setiap kata benda aja. Setiap nama, nama orang, nama benda, nama bangunan, nama tempat, nama jalan, nama apapun itu pasti isim, bukan fiil, bukan haraf. Gampang kan? Mutlaqul musamma, mutlak dia atau nama yang dikasih nama. Ada kucing namanya siapa? Hindun, isim tuh Hindun. Gampang nggak? Nama saya siapa? RPP, isim. Isim. Ya, jadi isim. Gampang kan? Gampang. Nggak sulit. Apa istilahnya? Isim. Kalimatun dalla salam ma'nan fi nafsiha wa lam tuqdaran bi zamanin wat'an. Kalimat yang menunjukkan makna, berarti ada makna. Namanya siapa? RPP. Apa maknanya? Romi yang melempar. Gitu. Melempar anak panah bisa. Ternyata Romi Pratama. Terus putra, dia melempar Pratama. Gitu. Ya. Gitu. Misalnya, jadi ada makna. Pasti punya makna. Isim itu pasti punya makna. Majlis punya makna. Apa majlis artinya? Tempat duduk. Masjid ada maknanya. Tempat sujud. Ada maknanya pasti isim itu. Ainun, mata ada maknanya. Apa maknanya? Mana ainun? Mata tadi buat melihat, penglihatan maknanya. Gitu. Pasti punya makna. Kalimatun dalam alamak. Nah. Tapi maknanya fi nafsiha, milik sendiri. Majlis tempat duduk, tempat duduk mah punya majlis miliknya. Jadi bukan milik orang, bukan milik lafaz yang lain, milik sendiri. Fi nafsiha maknanya milik sendiri, milik lafaz itu, lafaz isim itu. Walam tuqtaram bi zamani waqan, tidak seperti fi'il, enggak punya zaman, enggak punya waktu. Tidak ada waktu sudah, tidak ada waktu akan, tidak ada waktu sedang. Ada enggak misalnya? Lagi ngapain? Ya, lagi majelis. Ada enggak? Nggak nyambung ngomong lagi majelis. Ya. Kamu sedang apa? Ya, kalau sedang baca benar. Baca itu kalimat fi'il. Ya, kamu sedang apa? Sedang kitab. Apa maksudnya sedang kitab? Ya, kamu sedang apa? Oh, sedang kobong. Apa maksudnya? Ya, gitu nggak boleh tuh kalau isim. Beres tuh isim. Apa definisi apa bednya isim? Kalimatun dalas alam dan fi lam tukaran bi zamanin tiwal riha ilma isi kita kilma menudukun karena makna di zaman dikosongkan. Tuh beres isim. Ini definisi ya istilahnya. Dua, fi'il. Apa definisi fi'il menurut lughat? Mutlaqul hadath, sekedar kerja atau kata kerja. Al hadath, kata kerja. Setiap yang kerja. Makan kerjaan lo. Lagi ngapain? Lagi makan, lagi kerja. Kerja, tangannya lagi masukin makanan ke dalam mulut. Kerja. Tidur, kerja. Sama kata kerja itu tidur. Ya, itu sedang tidur.
Lagi ngapain? Lagi tidur ah. Nah, itu kata kerja tidur. Ya. Apalagi yang kata kerja? Apalagi kita piket, oh kata kerja. Ngaji kata kerja. Nulis kata kerja. Nah, apa itu fiil? Pokoknya setiap yang menunjukkan kata kerja aja. Kalau tadi kan kata benda, kalau sekarang kata kerja. Kalau isim kata benda, kalau fiil kata kerja. Biasanya kalau kata kerja itu bisa menggunakan sudah, sedang, atau akan. Sudah, sedang, atau akan. Zaman itu cuma 3. Sudah, sedang, atau akan. Sudah makan, sedang makan, akan makan. Paham? Sudah makan fil madhi, sedang makan fil mudhari, zaman hal. Akan makan fil mudhari, zaman akan, zaman bakal, zaman istiqbal, mustaqbal. Itu namanya fi'il. Ya, fi'il itu menunjukkan kata kerja. Apa definisi istilahnya? Kalimatun dalas ala maknan fi nafsiha wa qaturinat bi zamanin wat'an. Kalimat isim yang menunjukkan makna, punya makna. Apa? Misalnya tadi aku tidur, numtu, aku sudah tidur. Aku telah tidur, numtu, aku telah tidur. Berarti itu kalimat kata kerja, fi'il. Ada telahnya, ada zaman. Ada makna, maknanya apa? Tidur. Itu makna milik numtu, milik num, bukan milik yang lain. Beda sama harap nanti. Kalau harap milik yang lain. Kalau isim fi'il itu punya maknanya mana sendiri, bukan mana orang lain, bukan makna lafaz lain. Ya. Kemudian disertai dengan zaman. Numtu sedang numtu sudah tidur. Anamu aku tadi ulang. Numtu aku telah tidur. Anamu aku akan tidur atau aku sedang tidur. Gitu. Ya. Ada zaman kata kerja. Bagaimana bednya? Kalimatun dalas ala maknan fiha wa qurinat bi zamanin fi wadhiha kilma fi'il eta kilma nuduh kana makna jeung zaman dibarengkeun atau dina zaman dibarengkeun boleh. Karena makna dina zaman dibarengkeun atau karena makna jeung zaman dibarengkeun boleh, pakai jeung boleh pakai dina. Gitu. Itu fi'il. Ya. 3 harap. Harap menurut lugat apa? At-torof. Kalau at-torofu artinya ujung, penglihatan. Kalau at-torof artinya pinggir. Ya, itu harap. Ya. Fil hirab. Fil harap itu artinya harfil bahri, di pinggir lautan. Pesisir bahasa kita ini. Harap itu pinggir. Makanya dia minggir, beda sendiri, sama nggak kayak isim, nggak kayak fi'il. Minggir dia mah nggak di tengah-tengah. Kenapa minggir nggak di tengah-tengah? Dia nggak punya, dia tanda dia itu nggak ada. Dengan nggak ada tanda, itulah tandanya. Jadi dia nggak bisa belak-belakan dan dia nggak punya dia punya makna tapi punya orang. Makna isim, makna harap itu punya isim, makna harap itu punya fi'il. Makanya definisinya kalimatun dalas ala maknaha, jangan fiha. Kalau tadi kan fiha kan, ala maknaha. Ya, atau boleh kalimatun, ini definisinya bukan bednya. Kalimatun dalas ala maknan fi ghairiha. Bukan fi nafsiha kan, fi ghairiha. Terus hurufnya apa? Marbutotan bikil matin fi ghairiha gitu ya. Kalimatun dalas ala maknan fi ghairiha, udah gitu dong ya. Ya, artinya kalimat yang menunjukkan makna, ada maknanya. Seperti apa? Ala. Ala itu apa? Atas. Fi di dalam. Ala ke atas. Fi di dalam. Min dari. Pertanyaannya, itu makna min dari punya siapa? Punya ibtidah. Ala maknanya ke atas, punya siapa? Punya istilah. Istilah itu kalimat isim.
Ibtida itu kalimat isim. Fi maknanya di dalam. Di dalam itu punya fi apa punya siapa? Bukan punya fi di dalam itu. Fi itu bukan maknanya di dalam, tapi di dalam itu bukan makna fi. Di dalam itu makna fi tapi boleh minjem. Dari siapa? Dari dzarfiyah. Dzarfiyah itu kalimat isim di dalam. Paham? Jadi kalau harap dia punya makna, tapi maknanya bukan punya sendiri, punya isim atau punya fi. Biasanya punya isim biasanya. Maknanya punya orang, harap mah. Punya lafaz lain kalau harap mah. Gitu. Ya. Gitu. Dan harap nggak bisa sendirian ya. Orang di pinggiran, pinggir kan, di pinggiran nggak bisa sendirian. Ya, butuh pendamping. Ya, pendamping isim atau pendamping harap atau disebutnya butuh madkhul bih. Harap itu kalau harap JR butuh isim. Kalau harap nawasib berarti butuh fi'il mudhari. Kalau harap jawazim butuh fi'il mudhari. Kalau harap istifham boleh butuh isim, boleh butuh fi'il. Ya. Gitu. Dan lain-lain. Itu harap. Ya, kalimatun dallas ala maknaha marbuqatan bi kalimatin fi ghairiha ilma harap eta ilma nuduhkeun kana makna jeung sejen disambungkeun sama yang lain disambungkan. Jadi marbuqatan bi kalimatin fi ghairiha. Harap itu enggak mau sendiri, butuh teman. Itulah harap. Harap itu nggak bisa ala gitu doang, nggak bisa. Harus ada alal masjidi. Oh, harus ada masjid di atas masjid. Fil masjidi, di dalam masjid. Nggak bisa sendirian nggak boleh. Harus ada teman. Al masjidi, fil masjidi. Itu. Makanya harap itu ada yang khusus masuk kepada kalimat isim seperti harap JR, mukhtasun fil asma'i namanya. Ada yang kedua, ada yang mukhtasun fil af'ali. Harap itu ada yang masuk kepada kalimat fi'il, namanya harap nawasib, harap jawazim. Contohnya. Ada yang mustarikun fil asma'i wal af'al. Ada harap itu yang ketiga, bisa masuk isim, bisa masuk fi'il, harap istifham. Ya. Gitu. Hal Zaidun qaimun, apakah Zaid berdiri? Zaidun qaimun itu isim, berarti hal masuk kepada kalimat isim. Di Quran, hal ataka itu kalimat fi'il. Hal itu bisa masuk kepada isim, bisa masuk ke dalam kalimat fi'il. Gitu. Paham di sini? Gitu. Itu definisi isim, fi'il, harap, itu definisi istilah. Nah, kalau sudah tahu definisinya, baru kita ketahui tandanya. Supaya apa? Supaya kita bisa bedain. Oh, ini isim, oh ini fi'il, oh ini harap. Oh ini fi'il, oh ini harap, oh ini fi'il, oh ini isim, dan seterusnya. Jadi kita baca Quran enak. Oh ini isim, oh ini fi'il, oh ini harap, oh ini isim, oh ini fi'il, oh ini harap, oh ini fi'il, ini harap, ini isim, dan seterusnya. Gampang kan? Bacaan nas aja gak tinggal disebut-sebutin doang. Ini fi'il nih, oh ini harap nih, oh ini isim nih. Gitu aja dulu. Tinggal dihafalin tanda-tandanya. Ya, tanda isim itu JR seperti Bismillahi, Bismi, Allahi, Rohmani, Rohimi, JR semua kan? Berarti ismi itu isim, Allahi itu isim, Ar-Rahmani itu isim, Rohimi itu isim, semua isim tuh. Ismi isim. Kenapa isim itu ismi? Ya, tandanya apa? Bisa tanwin dibuang karena jadi mudhof, atau bisa alif lam dibuang karena jadi mudhof, al ismi atau ismin. Allahi isim. Apa tandanya? Tanda isimnya apa? Gampang, JR aja udah. Allahi JR tandanya. Gitu aja. Semua isim tuh, Rahmani isim, Rahimi isim. Semua tandanya JR. JR. Ya. Dua tanwin. Ya, cari aja di Quran banyak yang Quran pakai tanwin. Apa yang pakai Quran coba? Qul huwallahu ahadun. Ahadun itu kalimat isim. Karena apa? Kalimat isim karena dun. Ada tanwin, nggak ada fi'il tanwin atau fi'il harap itu bertanwin, nggak ada. Fi'il bertanwin nggak ada, harap bertanwin nggak ada. Berarti tanwin itu pasti isim. Setiap ada tanwin di Quran itu isim.
3, masuk alif lam. Setiap ada alif lam pasti isim. Ar-Rahmani, Rahmani isim karena ada al. Rahimi isim karena ada al. Ya, Yaumiddin ad-dini isim karena ada al. Al-dini ada al. Masuk huruf JR ada min, minal masjidil haram, berarti al-masjidi isim. Kenapa ada min? Ilal masjidil haram, berarti al-masjidi isim karena ada ilah. Ya, anil qausi, al-qausi itu isim karena ada an. Ya, alal masjidi, al-masjidi isim karena ada ala. Fil majlisi, majlisi isim karena ada fi. Bismi, ismi isim karena ada bi. Ya, kas apa misalnya kas apa misalnya kal asadi, al asadi isim karena ada ka. Lam lillahi, Allahi isim karena ada li. Gampang kan? Apa yang susah? Wallahi isim karena Allahi itu ada waw sumpah. Billahi isim, Allahi itu karena ada bi, harap sumpah. Tallahi, Allahi isim karena ada ta, harap sumpah. Gampang gak? Gampang gitu doang, susah. Tinggal hafalin aja tanda-tandanya, itu doang. Sekarang 2, kalimat tanda kalimat fi'il. 1, qad, ini versi Jurumiyah ya, nggak bahas yang lain, kitab lain. Nanti kelamaan kalau berbahas kitab lain. Kita versi Jurumiyah dulu. Biar paham dulu Jurumiyah buat awalan. Ya. Sekarang fi'il punya tanda 1, qad. Setiap ada qad pasti kesannya fi'il. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qomat itu fi'il. Karena ada qad. Apa di Quran ya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Laqad ja'akum, ja'a itu kalimat fi'il karena ada qad. Apalagi qad yang ada qadnya. Laqad nasarakumullah, nasara kalimat fi'il karena ada qad. Ya, laqad kana lakum, kana kalimat fi'il karena ada qad. Fi'il nakis beda itu mah. Namanya fi'il nakis, punya isim kana dan khobar kana. Apalagi fi'il juga tetap kana juga. Apalagi yang ada qad aja. Ya. Qad aflahal mu'minun, aflaha fi'il karena ada qad. Apapun yang ada qad pasti kesononya fi'il, kecuali qadnya qad ismiyah. Itu qadnya qad bimana qad pakai qad. Qad bimana hasbu. Beda lagi itu mah. Faqad atau faqad maka bungkul, itu maka cukup. Fahasbu mananya, itu qadnya qad ismiyah namanya. Kalau ini kan qadnya qad taklidiyah atau qad takribiyah atau qad satu lagi tahqiqiyah. Tahqiqiyah fil madhi, taklidiyah fil mudhari, takribiyah khusus untuk fi'il madhi, mana dekat. Sin, ada sin, setiap ada sin pasti itu fi'il. Kalla saya'lamun, ya'lamun fi'il, ada sa. Apalagi yang ada sa-nya. Sayadribu, apa we yang ada sa-nya? Sayansuru, yang suruh fi'il karena ada sa. Gampang nggak? Cari bedain kalimat, gampang. Susah itu aja susah. Ada sa-nya di depan. Saufa, dia wala saufa yardo, yardo kalimat fi'il ada saufa. Ya, tak nisakinah, gampang. Idza waqa'atil waqi'ah, waqa'at ada tak nis. Waqa'at al waqi'atu, waqa'at kalimat fi'il karena ada tak nis. Tandanya tak nis. Gampang enggak? Ya, tabbat yada abi, tabbat kalimat apa? Fi'il karena tandanya ada taknis sakinah. Gampang nggak? Apalagi? Sok cari yang mente. Ya, yang ada taknis ada nggak di Quran? Dorobat banyak, duribat, nasorot, apa yang ada taknis ujungnya? Fil madi pakai taknis. Beres tuh fi'il tandanya. Sekarang harap. Kalau kita hafal tanda isim, ya, JR tanwin masuk alif lam, huruf JR, huruf qasam, hafal tanda fi'il, qad, sin, saufa, ta, ta'nits, pasti hafal tanda harap. Kenapa?
Karena kalau tanda harap mah tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fiil, itulah harap. Ibarat jim, kho, ha. Jim. Kenapa kita baca jim? Karena ada tanda titik di bawah. Ja. Ada tanda nggak di bawah titik? Ada. Jim. Tandanya titik di bawah. Kho. Titiknya di mana? Di atas. Anggaplah jim itu titik-titik di bawah itu ciri isim. Di bawah titik itu ada JR, tanwin, alif lam, huruf JR, huruf qasam. Kho titiknya di atas, anggaplah itu qad, sin, saufa, ta ta'nif. Mau nanya sekarang, ha. Tahu dari mana yang disebut ha itu? Tahu dari mana kita itu ha? Jim, ja, j. Kho. Oh itu kho tuh. Ada titik di atas. Ha. Dari mana tuh ha? Mau tanya, dari mana tuh huruf ha? Taunya. Dari tanda. Mana tandanya? Enggak ada titik di bawah seperti jim. Tidak ada titik di atas seperti kho. Itulah tanda ha. Paham? Namanya adamiyah. Tidak ada titik di bawah seperti jim. Tidak ada titik di atas seperti kho. Berarti ha itu tidak ada ketiadaan tanda jim dan tanda kho. Itulah tandanya. Karena nggak ada tanda, itulah tandanya. Kita bisa bedain jim, kho, ha, gampang. Setiap ada titik di bawah jim, titik di atas kho, nggak ada titik ha. Setiap ada ciri isim 4, setiap ada ciri JR, tanwin, alif lam, huruf JR, huruf qasam, itu isim. Setiap ada tanda qad, sin, saufa, ta ta'nis, itu fiil. Tapi kalau nggak ada ciri isim, nggak ada ciri fiil, oh itu harap. Gampang nggak? Gampang nggak? Kalau kita paham isim, paham ciri isim, paham ciri fiil, pasti paham ciri harap. Jadi harap mah panyesaan cara Sunda. Gitu. Ya. Makanya sini malayasluhu mahu dalil ismi wala dalilul fi'li. Jadi harap itu kalimat yang tidak pantas dimasukkan JR, nggak pantas dimasukkan tanwin, tidak pantas dimasukkan alif lam, tidak pantas dimasukkan huruf JR, tidak pantas dimasukkan huruf qasam, tidak pantas dimasukkan oleh qad, tidak pantas dimasukkan oleh sin, nggak pantas dimasukin oleh saufa, tidak pantas dimasukin oleh ta. Ada nggak contoh huruf fi? Masukin JR. Fi, ada nggak? Nggak ada. Tanwin, fiin, nggak ada. Pakai min lah. Ya, JR, mini, ada nggak? Nggak ada. Minil masjidil haram. Ya. Atau tanwin, minin, ada nggak? Nggak ada. Alif lam, almin, nggak ada. Huruf JR, min, nggak ada. Min. Atau pakai waw qasam, wamin, nggak ada. Demi, dari, nggak ada. Wamin. Atau pakai qad, ya, qad min, ada nggak qad min? Nggak ada. Pakai sin, samin. Ada juga samin tuh artinya keju, itu gendut. Ya, montok samin tuh. Artinya montok. Saupa min, harap kan, masukin saupa. Saufa min, nggak ada. Tataknis, minat, nggak ada. Berarti min itu tidak boleh masuk ke ciri isim, tidak boleh masuk ciri fi, dan tidak boleh itulah cirinya, itulah tandanya. Kalau tidak ada tanda harap, tidak ada tanda fiil, itulah tanda harap. Gampang nggak? Gampang. Baru dirabi wallahu a'lam bishawab.